Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga di tengah keadaan pandemi seperti saat ini, teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivanda Purnama Putra, NIM saya 1941230010 dari kelas 2D Prodi D4 Teknik Mesin Produksi Perawatan, kuliah di Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu ada 6 materi, baik dari hukum ohm, hukum Coulomb, medan listrik, kapasitas kapasitor, resistansi konduktor, dan rangkaian listrik. Nah, 6 materi ini merupakan materi yang harus kita pahami, terutama dalam bidang kelistrikan yang mungkin akan berguna untuk kita ke depan sebagai seorang engineer. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak videonya sebagai berikut. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang hukum ohm. Hukum ohm sendiri merupakan hukum dasar yang terdapat dalam berbagai jenis kehidupan kita sehari-hari, lebih seringnya digunakan dalam bidang engineering. Adapun hukum ohm ini merupakan suatu ilmu dalam ilmu fisika yang menyatakan hubungan antara arus listrik, besar tegangan, dan besar resistansi dalam suatu rangkaian. Sedikit saya perkenalkan, untuk hukum ohm ini pertama kali diciptakan oleh seorang fisikawan dari Jerman yang namanya itu Georg Simon Ohm. Nah, oleh karena itu hukum antara hubungan tegangan, arus listrik, dan resistansi ini dinamakan hukum ohm. Ditemukan pada tahun 1827 dengan karyanya yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically. Adapun hukum ohm ini berbunyi, besar arus listrik atau I yang mengalir melalui sebuah penghantar listrik akan berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial dan berbanding terbalik dengan resistansi ataupun hambatannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ke dalam sistem rangkaian sebagai berikut. Kita ibaratkan di sini ada 3 buah baterai yang masing-masing baterainya memiliki besar tegangan 1,5 volt dan mengalir secara rangkaian tertutup seperti ini. Saya lihat pada gambar dengan tanda panah ini menunjukkan dari mana arus mengalir, dan di sini merupakan hambatan maupun besar resistansinya. Untuk rumus dari hukum ohm sendiri ini merupakan V sama dengan I dikali R yang pernah kita temui mungkin di SMP maupun di SMA. Rumus ini sering disingkat dengan rumus VIR atau V sama dengan I dikali R. Adapun untuk mencari arus tegangan, maka rumusnya V dibagi R. Untuk mencari besar resistansi, rumusnya V dibagi I. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita langsung lanjut saja ke parameter percobaan sebagai berikut. Di sebelah kanan ini ada tabel atau papan yang menunjukkan besar tegangan dan besar resistansinya. Kita buktikan apakah ini benar hukum ohm itu. Kita reset. Nah, dengan besar tegangan sebesar 4,5 volt dan hambatan atau resistansi sebesar 500 ohm, akan tercipta atau akan terbentuk arus yang mengalir sebesar 9,0 mA. Jadi apabila tegangannya 4,5, ini merupakan perkalian dari 9,05 dikali 500 ohm. Ini miliampere, jadi harus dirubah ke ampere terlebih dahulu. Karena di simulasi ini menggunakan satuan miliampere, maka kurang lebih seperti berikut. Jadikan 9. Mungkin agar kita tidak terlalu sulit untuk menghitungnya, apabila nanti ini dibuat ampere, akan hasilnya 0,09. Nah, kita coba saja apabila tegangan itu berbanding lurus dengan arus listrik. Apabila tegangan dinaikkan, maka arus listrik akan
ikut naik. Kita coba kita naikkan menjadi misal 5 volt, misal 6 volt dengan resistansi sebesar 500 ohm, maka akan terbentuk arus listrik yaitu 12,0 mA. Ini sudah sesuai dengan hukum Ohm tadi, yaitu apabila tegangan dinaikkan maka arus listriknya juga akan ikut naik. Kita reset. Nah, terbukti dari 9,0 menjadi 12,0 mA. Kita turunkan menjadi 4 volt, maka arus yang mengalir yaitu 8 mA dengan besar resistansi yaitu 500 ohm. Selanjutnya untuk tegangan untuk arus ini berbanding terbalik dengan resistansi. Kita coba, apabila resistansi dinaikkan maka arus akan semakin kecil, sedangkan apabila resistansi diturunkan maka arus akan menjadi semakin besar. Kita buktikan apabila dengan tegangan sebesar 4,5 volt dan resistansi sebesar, misal kita buat 600 ohm, maka arus yang terbentuk yaitu 7,5 mA. Ini sudah terbukti, yaitu dari 9 mA menjadi 7,5 mA. Untuk selanjutnya, apabila resistansi kita turunkan, maka ini akan semakin naik, arus listriknya akan semakin naik. Jadi untuk simulasi ini benar, saya ulangi, arus yang mengalir dari sebuah penghantar listrik akan berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial dan berbanding terbalik dengan resistansi maupun hambatannya. Untuk penjelasan yang pertama mengenai hukum Ohm saya rasa cukup. Untuk selanjutnya mari kita simak materi sebagai berikut. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang hukum yang tidak kalah penting dengan hukum Ohm, yaitu hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini ditemukan oleh ahli fisika asal Perancis yang bernama Carlos Augustin de Coulomb. Pak Coulomb ini melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik pada jarak tertentu. Kita bisa lihat pada simulasi benda yang diberi muatan dan benda yang diberi muatan pada jarak tertentu. Hukum Coulomb ini pada dasarnya menjelaskan bahwa benda dengan muatan yang sejenis akan saling tolak menolak, sedangkan benda dengan muatan yang berlawan jenis akan saling tarik menarik. Dari hasil percobaan Pak Coulomb ini bisa disimpulkan bahwa hukum Coulomb berbunyi besar gaya tarik menarik atau tolak menolak dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besarnya muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua benda tersebut dikuadratkan. Mungkin kita bisa lihat ke catatan saya. Kita lihat di sini Pak Coulomb tadi menjelaskan bahwa benda yang berlawanan, benda yang sejenis akan berlawanan, sementara benda yang tidak sama muatannya akan saling tarik menarik. Ini juga sudah saya cantumkan, apabila Q1 dan Q2 itu berada pada jarak tertentu maka akan terjadi gaya Coulomb, lebih seperti itu. Nah, ini tadi yang seperti saya sebutkan di awal, gaya Coulomb itu berbanding lurus dengan besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan besarnya jarak. Mungkin kita bisa coba pada pet simulator naik gaya Coulomb, bisa full screen. Nah, misal saja kita buat Q-nya itu positif. Apabila Q1 ini membesar dan Q2-nya tetap, maka gaya Coulomb-nya akan semakin besar. Ini pada jarak yang sama ya, dalam jarak 5 cm.
apabila gaya apabila benda satu muatannya diperbesar, maka akan semakin besar gaya kolomnya. Kita lihat. Nah, dari 120 menjadi 145. Sementara apabila ini muatan listrik pada Q1 diperkecil, maka akan semakin kecil pula gaya kolomnya. Kita lihat, dari 120 kita perkecil menjadi 4 mikron kolom menjadi 96.752 Newton. Ini pada jarak yang sama. Itu juga berlaku pada Q2. Apabila muatan Q2 tetap dan muatan Q1 membesar, maka gayanya akan semakin besar. Apabila Q1-nya semakin kecil, maka akan semakin kecil. Nah, ini berbanding terbalik dengan jarak di antara benda bermuatan listrik tersebut. Coba kita dekatkan muatan listrik tersebut. Apabila ini jaraknya semakin dekat, maka gayanya akan semakin besar. Kita bisa lihat mungkin dari jarak 4 cm ke jarak 1 meter, kita bisa ini naikkan agar lebih yakin. Nah, ini dari jarak 4 cm yang awalnya gaya kolomnya 157,282 Newton, apabila kita ubah menjadi 3 cm jaraknya, maka akan semakin besar. Nah, menjadi 279,613 Newton. Kurang lebih seperti itu. Kita ubah aja ini satuannya ke scientific notation agar lebih mudah. Untuk berhitungan kita coba cek. Misal ini kita buat 4 mikron dan untuk muatan yang kedua kita buat 7 mikron, maka gaya kolom antara Q1 dan Q2 adalah 280 dikali 10,2 Newton. Tadi saya sudah melakukan perhitungan dengan Q1 sama dengan 3 mikron dan Q2 sebesar 5 mikron, maka gaya yang terjadi yaitu 1,5 dikali 10 pangkat 2 Newton. Bisa kita lihat di perhitungan. Nah, ini rumus dari hukum kolom. Gaya kolom sama dengan konstanta kesebandingan dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, dimana F sebagai gaya kolom, K sebagai konstanta, Q1 sebagai muatan listrik, Q2 sebagai muatan listrik, dan R2 R kuadrat adalah jarak dari kedua benda yang bermuatan listrik tersebut dikuadratkan. Nah, dari mana hasil dari konstanta kesebandingan ini? Konstanta kesebandingan rumusnya yaitu 1 per 4pi epsilon 0. Nah, ini pada kondisi konstan itu nilainya 8,85 dikali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter persegi, sehingga untuk konstanta sendiri yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter per kolom kuadrat. Ini sudah menjadi ketetapan bahwa K bernilai berikut. Mungkin kita bisa masuk ke perhitungan pada F1 ke F2 sama dengan rumusnya Q dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat, dengan ketetapan K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9, Q1 3 dikali 10 pangkat 6. Jangan lupa untuk merubah satuannya ini ya. Q1 sama dengan 3 mikron diubah ke 3 mikron kolom diubah menjadi 3 dikali 10 pangkat 6 kolom. Q2 sama dengan 5 mikron kolom diubah menjadi 5 kali 10 pangkat 6 kolom. Kurang lebih seperti itu. Untuk R nya 3 cm, maka diubah ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat 2 meter.
Tadi Q2 sama dengan 5 dikali 10 pangkat 6 dibagi 3 dikali 10 min 2 kuadrat, hasilnya yaitu 0,135 dibagi 9 dikali 10 pangkat min 4, hasilnya 1,5 dikali 10 pangkat min 2. Kita lihat, nah ini hasilnya sama pada jarak 3 cm dengan muatan listrik pada Q1 sama dengan 3 mikron dan muatan kedua pada benda kedua 5 mikron, maka gaya kolom antara kedua benda tersebut 1,5 dikali 10 pangkat 2 Newton. Sudah sama ini, 1,5 kali 10 pangkat 2 dan 1,5 dikali 10 pangkat 2. Jadi untuk simulasi PET simulator ini benar. Nah, ini mengapa gayanya ini kok tolak menolak? Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Kolom sebelumnya, bahwasanya apabila benda yang bermuatan listrik itu bermuatan sejenis, maka benda tersebut akan saling tolak menolak. Mungkin kita bisa masuk ke contoh soal yang berikutnya. Untuk contoh soal yang berikutnya saya buat muatan listrik yang berbeda jenis. Kita masukkan untuk Q1 5 mikron, untuk Q2 sama dengan min 4 mikron kolom. Min 4 mikron kolom, dan jarak di antara kedua benda yang bermuatan listrik ini adalah 2 cm. Mungkin kita bisa naikkan untuk mengecek apakah jaraknya benar 2 cm. Hasilnya yaitu 4,49 dikali 10 pangkat 2 Newton. Mungkin bisa kita lihat di contoh kedua, untuk Q1 sama dengan 5 mikron kolom, 5 dikali 10 pangkat 6 kolom. Q2 min 4 mikron kolom dijadikan kolom, jadi 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Untuk jarak antara muatan 1 dan muatan 2 yaitu 2 cm, dijadikan meter menjadi 2 dikali 10 pangkat min 2. Untuk konstantanya sama, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanya adalah gaya kolom di antara muatan 1 dan muatan 2. Bisa masuk ke rumus. Untuk K tetap 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q1 5 dikali 10 pangkat 6 dikali Q2 4 dikali 10 pangkat min 6, dan jarak di antara kedua muatan tersebut yaitu 2 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Adapun hasilnya yaitu 0,18 dikali 4 dibagi, saya ulangi, 0,18 dibagi 4 dikali 10 pangkat min 4, hasilnya yaitu 4,49 dikali 10 pangkat 2 Newton. Kita cek untuk hasilnya sudah benar. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan gaya kolom. Mungkin sedikit saya perjelas untuk gaya kolom tadi. Intinya sesuai dengan hukum dari Pak Kolom, yaitu apabila muatan itu sejenis maka akan saling tolak menolak, dan apabila muatan itu berlawanan jenis maka akan saling tarik menarik. Dan gaya kolom ini dipengaruhi oleh besarnya muatan dan jarak di antara kedua muatan tersebut dikuadratkan berbanding lurus dengan muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak di antara kedua muatan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk gaya kolom. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, untuk bahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai medan listrik. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan apa itu medan listrik. Jadi prinsipnya gini,
Ketika kita menyentuh benda yang memiliki muatan elektron, akan terjadi lompatan elektron dari benda tersebut ke ujung jari. Karena ujung jari terjadi interaksi daerah yang berdekatan dengan sumber muatan, maka dikatakan adanya medan listrik di daerah tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya itu, medan listrik itu didefinisikan sebagai daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik. Nah, misal kita kasih contoh pada simulasi ini. Di sini ada beberapa tampilan. Di sini untuk electric field, ini adalah muatannya. Nah, untuk electric field ini seperti ini adalah medan dari listrik sendiri, direction only. Semakin jelas untuk medan listriknya. Ada voltage, untuk tegangannya ada nilai nanti untuk kuat medan listriknya. Sementara ada grid, ini untuk menunjukkan jarak. Nah, untuk dua kotak itu melambangkan 1 meter. Ini kita bisa reset dulu. Sedikit saya jelaskan full screen mengenai rumus dari medan listrik itu seperti apa. Nah, prinsipnya gini. Nah, kan kita sebelumnya di gaya kolom itu sudah membahas bahwasannya benda yang bermuatan positif itu akan mengeluarkan elektron, sementara benda yang bermuatan negatif itu akan menarik elektron. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat, kita bisa simulasikan. Kita lihat gambarnya, kita masukkan. Nah, terbukti di sini untuk muatan positif, maka elektron ini akan dilepas, akan semakin menjauhi dari muatan positif tersebut. Beda lagi dengan muatan negatif. Kita bisa lihat apabila muatan negatif, beri muatan negatif, nah maka elektron ini akan masuk ke dalam muatan listrik tersebut. Dan prinsipnya seperti ini. Nah, benda ini apabila saling berlawanan jenis maka akan saling tarik menarik. Prinsipnya selalu apabila benda bermuatan positif itu melepas elektron, maka elektron tersebut akan ditangkap oleh benda yang bermuatan negatif, akan terjadi gaya tarik menarik. Beda lagi dengan benda yang sesama jenis. Mungkin kita kasih benda yang bermuatan positif 2. Nah, ini akan tolak menolak, arahnya akan tolak menolak. Mungkin negatif dengan negatif, benda bermuatan negatif. Nah, ini juga akan saling tolak menolak. Nah, habis seperti itu. Untuk ini rumus dari kuat medan listrik itu dilambangkan dengan huruf E, di mana kuat medan listrik itu didapat dari gaya muatan tersebut dibagi dengan besar muatan atau GO. Untuk gaya kuat medan listrik ini satuannya Newton Coulomb sama dengan F per Q, di mana F ini merupakan rumus dari gaya Coulomb yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Untuk F itu rumusnya K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Kita masukkan ini sama dengan K dikali Q. Nah, Q ini maksudnya ini misal Q1 ini Q2. Nah, ini dicoret gitu, sehingga rumus dari kuat medan listrik adalah E sama dengan K dikali Q dikali R kuadrat. Nah, teman-teman, untuk kuat medan listrik dengan gaya Coulomb itu sebenarnya tidak sama. Kita bisa simulasikan. Nah, apa itu kuat medan listrik? Apa bedanya dengan gaya Coulomb? Kita bisa lihat. Ini kita kasih positif, ini kita kasih muatan negatif. Nah, gaya Coulomb itu adalah gaya yang terjadi di antara dua muatan ini yang saling berhubungan. Misal ini terjadi gaya Coulomb antara Q1 dengan Q2 ataupun Q2 dengan Q1. Beda lagi dengan muatan listrik, medan listrik. Nah, medan listrik itu adalah, sebentar sebelum saya masuk saya lupa menjelaskan. Nah, ini dibagi dengan jarak di antara kedua muatan benda bermuatan listrik tersebut. Beda lagi dengan medan listrik. Nah, untuk medan listrik sendiri itu di mana medan listriknya yang ditanya, maka disitulah kuat medan listriknya. Jadi apabila kuat medan listrik itu independen, dihitung dari letak
gaya itu berletak di mana, sementara apabila dari gaya kolom itu adalah satu kesatuan antara Q1 dengan Q2. Mungkin itu penjelasannya. Mungkin di sini kita bisa melakukan sedikit percobaan mengenai simulasi ini, apakah sudah benar atau tidak. Saya sudah melakukan perhitungan sebelumnya. Nah, di sini diketahui A sama dengan 1 nano kolom sama dengan 1 dikali 10 min 9 kolom. R sama dengan 2 meter, K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Ditanya kuat medan listrik, dan kita masukkan ke rumus seperti berikut sehingga didapatkan hasil 2,25 Newton kolom. Nah, di sini saya lupa menjelaskan untuk rumus dari kuat medan listrik itu berbanding lurus dengan besar muatan yang terjadi, sementara berbanding terbalik dengan jarak antara muatan dengan letak dari medan listrik tersebut. Misal kita ibaratkan semakin besar nilai dari muatan listrik, maka akan semakin besar pula gaya kolomnya. Semakin kecil jari-jari, maka akan semakin besar gaya kolomnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kita bisa buktikan di antara kedua gaya ini adalah Q-nya tetap 1, dan di soal kedua Q-nya juga tetap 1. Untuk R-nya di sini saya perbesar dari awalnya yang mulai 2 meter, di sini saya buat 3 meter, dan terbukti apabila jarak itu berbanding terbalik dengan kuat medan listriknya. Semakin besar jarak, maka nilainya akan semakin kecil. Kita bisa simulasikan. Misal ini kita buat grid terlebih dahulu. Jadi di sini untuk jaraknya tadi yang pertama yaitu 2 meter. Kita bisa masukkan 2 meter tadi 2 kotak. Ini 2 kotak, penampakannya seperti ini. Kita bisa ukur apakah ini benar 2 meter atau tidak. Ntar ini ada malah. Oh, ini 1 meter ya, lupa saya. 2 kotak melambangkan 1 meter. Jadi ini ada 4 kotak. Mana kotaknya? Ini 2. Ini kita hapus. Kita reset saja karena tidak begitu jelas. Kita masukkan di sini. Kita buat dengan sensornya, yaitu jaraknya 2 meter. Sudah 2 meter, kita menggunakan penggaris. Nah, ini jaraknya sudah 2 meter. Kita bisa lihat, kita asumsikan saja bahwa ini jaraknya 2 meter. Kita lihat nilainya, maka sudah terbukti 2,2 voltmeter atau newton meter. Nah, satuan voltmeter itu sama dengan newton kolom ya, maaf. Voltmeter itu sama dengan newton kolom. Jadi 1 voltmeter sama dengan 1 newton kolom. Kita bisa lihat hasilnya mendekati, yaitu 2,25 newton kolom. Sementara apabila ini gayanya kita semakin kasih jarak yang lebih jauh, misal kita buat 3 meter, maka ini juga akan semakin kecil jaraknya. Nah, ini sudah 3 meter. Dan jarak dan besar dari kuat medan listriknya juga akan semakin kecil. Jadi dari persamaan tadi sudah benar, apabila semakin besar jarak, maka semakin kecil pula nilai dari kuat medan listriknya. Kita bisa lihat dari 2,25 menjadi 1 voltmeter.
Lebih seperti itu. Mari kita buktikan untuk kuat medan listrik itu sebanding atau berbanding lurus dengan besar dari muatan listrik itu sendiri. Kita buat di sini untuk jaraknya 2 meter, tetapi untuk ki yang pertama saya menggunakan 1 nanokolom, untuk ki yang kedua saya menggunakan 3 nanokolom. Kita bisa masukkan di sini. Kita buat grid. Nah, kita masukkan yang pertama tadi 1 nanokolom, yang kedua 2, 3 nanokolom. Kita bisa masukkan ini jaraknya 2 meter, maka 2 meter letaknya di sini. Kita bisa cek apakah sudah benar ini 2 meter. Nah, ini juga sudah benar jaraknya 2 meter. Ini agak ke sini. Caranya kurang lebih benar 2 meter. Nah, untuk hasilnya kita bisa lihat bahwasannya dengan muatan 1 nanokolom dengan jarak kurang lebih 2 meter, maka kuat medan listrik yang terbentuk yaitu 2,25 volt per meter. Ini juga sudah sesuai, kurang lebih 1 nanokolom itu hasilnya 2,25 Newton per kolom atau 2,25 volt per meter. Kita bisa tambahkan untuk jumlah muatannya, kita bisa perbesar. Kita buat 3. Nah, dari gambar tadi juga sudah terlihat ya, apabila kuat medan listrik muatannya ditambah, maka kuat medan listriknya akan semakin banyak atau semakin besar. Kita bisa buktikan dari yang awalnya bernilai 2,25 menjadi 6,85. Nah, ini juga sudah sesuai dengan rumus bahwasanya kuat medan listrik itu berbanding lurus dengan besar dari muatan listrik itu sendiri dan berbanding terbalik dengan jarak di antara letak medan listrik itu dan muatan itu sendiri. Apabila muatan diperbesar, maka galiannya akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, apabila jarak diperbesar, maka kuat medan listriknya akan semakin kecil. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari sini sudah bisa dipahami. Untuk kuat medan listrik itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, untuk materi yang saya jelaskan selanjutnya yaitu kapasitas dari kapasitor. Nah, sebelumnya mungkin dari teman-teman semua ada yang belum tahu apa itu kapasitor. Jadi kapasitor itu adalah alat yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Sedangkan kapasitas kompositor yaitu kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik tersebut. Nah, untuk kapasitor sendiri itu dilambangkan dengan garis lurus yang dipisahkan dengan 2 plat keping yang besarnya sama panjang atau sama besarnya. Mungkin kita bisa lihat saja langsung ke simulasinya. Di sini saya menggunakan simulasi yang sama seperti sebelumnya, menggunakan PET simulator. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kapasitor itu dipisahkan oleh 2 plat keping. Ini 2 plat keping yang besarnya sama, misal ini 200 mm persegi, maka yang bawah ini juga 200 mm persegi, dan dipisahkan dengan jarak tertentu. Dari atas dan bawah ini dipisahkan misal jaraknya 6 mm. Mungkin kita bisa lihat bagaimana cara kerja dari kapasitor menyimpan muatan listrik. Nah, di sini kapasitor menyimpan muatan listrik baik dari muatan listrik positif maupun muatan listrik negatif. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Sebelum masuk ke simulasi, mungkin kita bisa sedikit melihat bagaimana rumus dari kapasitas kapasitor sendiri. Bisa di full screen dulu. Ini adalah catatan yang sudah saya buat sebelumnya.
Untuk kapasitas kapasitor itu satu dilambangkan dengan huruf C dengan satuan farad yang diperoleh dari permitivitas ruang hampa yang sudah menjadi ketetapan, yaitu 8 dikali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter persegi dikali dengan luas penampang dan dibagi dengan jarak di antara dua keping tersebut. Ini A merupakan luas penampang yang satuannya masing-masing meter persegi dan jarak antar keping satuannya juga sama, meter. Nah, kapasitor itu memiliki hubungan dengan muatan listrik dan beda potensial atau volt. Nah, untuk kapasitor itu sebenarnya kapasitor itu rumusnya muatan listrik dibagi dengan beda potensial. Namun setelah diuraikan akan muncul rumus seperti berikut. Nah, rumus ini akan memudahkan kita dalam melakukan perhitungan. Ini terus ada lagi energi yang disimpan, itu rumusnya W sama dengan setengah dikali C dikali V kuadrat. Mungkin kita bisa langsung lanjut saja ke simulasi sebagai berikut. Nah, saya juga sudah melakukan perhitungan bagaimana kapasitas dari kapasitor ini diperoleh. Nah, di sini saya sudah melakukan perhitungan. Sebelumnya saya lupa menjelaskan untuk rumus dari kapasitor sendiri. Rumusnya yaitu C dikali epsilon 0 dikali A per D. Nah, jadi kapasitas kapasitor itu berbanding lurus dengan luas penampang masing-masing keping dan berbanding terbalik dengan jarak antar keping. Jadi semakin besar luas penampang, maka akan semakin besar kapasitas kapasitor itu, dan semakin kecil luas penampang akan semakin kecil pula kapasitas kapasitor itu. Nah, begitupun dengan jarak antara keping. Apabila jarak antar keping semakin besar, maka kapasitas kapasitor itu akan semakin besar. Dan sebaliknya, apabila jarak antar keping itu semakin kecil, maka kapasitas kapasitor itu akan semakin besar. Mungkin saya jawab tadi salah menjelaskan, ya seperti itu, seperti sebelumnya. Jadi berbanding terbalik. Mungkin di sini saya juga sudah melakukan perhitungan untuk membuktikan antara berbanding lurus dengan luas penampang dan berbanding terbalik dengan jarak antar dua keping. Kita ambil untuk jarak di antara kedua keping itu konstan, kita buat 6 mm. Sedangkan luas penampangnya yaitu berubah, yang awalnya 200 mm persegi menjadi 300 mm persegi. Dari hasil perhitungan sebagai berikut, dengan memasukkan rumus C sama dengan epsilon 0 dikali luas penampang dibagi jarak di antara dua keping, diperoleh yaitu 0,3 picofarad. Kita bisa lihat ke simulasi. Nah, tadi 6 dengan luas penampang 200 mm persegi, diperoleh kapasitas dari kapasitor itu 0,3 picofarad. Sedangkan apabila ini jarak antara dua keping ini dibuat sama 6, sedangkan diperbesar, maka bisa kita lihat, nah itu kapasitas dari kapasitor akan semakin besar pula. 300 dari perhitungan saya dapatkan 0,4 picofarad. Nah, untuk yang kedua kita buat luas penampangnya yang konstan, yang tetap sih. Tapi untuk jarak di antara dua keping kita buat itu beda. Yang awalnya 6 mm kita buat jarak yang kedua yaitu 7 mm. Misal kita masuk ke simulasi. Tadi awalnya 6, terus luas penampangnya kita buat 2.
Nah, kita buat 2, maka kapasitas kapasitor itu 0,3 picofarad. Sedangkan apabila kita naikkan jarak di antara kedua keping atau kita perbesar jaraknya, nah bisa dilihat kapasitas dari kapasitor ini akan semakin kecil. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk top plate charge ini merupakan muatan listrik yang ada pada kapasitor ini sendiri. Kita bisa lihat perhitungan untuk membuktikan apakah itu benar. Kita masuk perhitungan dulu. Nah, di sini rumus dari Q adalah C dikali V. Tadi sudah saya lakukan perhitungan. Untuk C-nya saya buat ketetapan, yaitu C sama dengan, kita buat 6 ini tadi dari perhitungan awal. Terus voltnya, tegangannya dialiri listrik dengan besar 1,5 volt. Kita aliri listrik 1,5 volt. Nah, 1,5 volt, maka muatan listrik itu sebesar 0,44 picocoulomb. Kita bisa lihat, nah ini 0,45 picocoulomb, yaitu kurang lebih mendekati. Nah, untuk yang kedua yaitu energi yang disimpan oleh kapasitor itu sendiri dengan rumus W sama dengan setengah kapasitas kapasitor dikali tegangan yang dialirkan ke kapasitor. Kita bisa lihat berapa ini, 0,33 picojoule, dan benar hasilnya ada di untuk simulasi ini benar sesuai, dan bila digunakan hasilnya juga sesuai dengan rumus maupun perhitungan. Untuk selanjutnya kita bisa amati semakin besar tegangan yang dihasilkan, maka muatan medan listrik itu juga akan semakin banyak. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita bisa cek untuk voltage-nya apakah sudah benar. 15. Nah, sudah benar, yaitu 1,5 volt. Mungkin kita bisa gunakan lampu untuk mensimulasikan. Kita gabungkan ini dengan 1,5 volt. Nah, untuk luas penampakannya seperti berikut. Kita bisa lihat pergerakannya nanti. Nah, lampu akan semakin redup dan semakin redup. Nah, ini kekurangan dari kapasitor. Kapasitor tidak mampu untuk menyimpan muatan listrik secara permanen, namun hanya sebentar saja, tergantung seberapa banyak kita menyimpan muatan listrik di dalamnya. Kita bisa amati lagi, kita putar. Nah, untuk pergerakannya seperti itu. Kita bisa cek apakah ini benar 1,5 volt tegangan yang diberikan. Nah, benar 1,5 volt. Nah, untuk penjelasan dari kapasitor mungkin itu tadi. Jadi kapasitor merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik, dan kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik disebut dengan kapasitas kompositor. Mungkin untuk kapasitor itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Baik, selanjutnya yang akan saya bahas mengenai resistansi pada konduktor. Jadi untuk resistansi pada konduktor ini berbeda dengan resistansi pada umumnya, yang mana resistansi pada konduktor ini tidak dipengaruhi arus maupun tegangan, tidak sama dengan resistansi sebelumnya. Jadi untuk resistansi pada konduktor ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada panjang dari konduktor,
terus luas penghantar dari konduktor tersebut, dan bahan dari konduktor. Jadi setiap bahan yang dapat menghantarkan listrik itu memiliki hambatan jenis yang berbeda-beda. Adapun rumus dari resistansi konduktor yang dilambangkan dengan R yang satuannya yaitu ohm dituliskan atau diperoleh dengan rumus resistivitas dikali panjang dibagi luas daerah. Untuk resistivitas ini setiap bahan yang dapat menghantarkan panas berbeda-beda. Jadi kita bisa melihat tabel atau katalog yang sudah disediakan oleh para ahli. Yang kedua, untuk panjang ini merupakan panjang dari bahan yang dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Kita bisa lihat simulasinya. Ini panjangnya bisa diperkecil maupun bisa diperbesar. Sedangkan ini untuk luas penampangnya juga bisa diperkecil maupun bisa diperbesar. Bisa diperbesar dan diperkecil. Nah, apa hubungan antara rumus resistansi ini dengan resistivitas panjang maupun luas daerah? Jadi untuk hubungannya, resistansi konduktor ini berbanding lurus dengan resistivitas dan berbanding lurus dengan panjang dari konduktor dan berbanding terbalik dengan luas daerah atau luas penampang dari bahan konduktor ini. Kita bisa lihat di simulasi, apabila resistivitasnya dinaikkan, maka resistansi dari konduktor juga akan semakin naik. Begitu pula apabila resistivitasnya diturunkan, maka resistansi konduktor juga akan semakin turun. Mungkin kita bisa lihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika kita naikkan, maka hambatannya juga akan ikut turun. Kita buat sama, apabila panjangnya dinaikkan maka hambatannya juga akan naik. Sementara apabila panjang dari bahan konduktor diturunkan, maka hambatannya juga akan semakin menurun. Sementara untuk luas daerah ini seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasannya resistansi konduktor berbanding terbalik dengan luas daerah, yang mana apabila luas daerah diperbesar maka resistansinya akan semakin kecil, dan luas daerah diperkecil maka resistansi konduktornya akan semakin besar. Mungkin kita bisa praktekkan, apabila luas daerahnya diperbesar, kita bisa lihat maka hambatannya akan semakin kecil, dan apabila luas daerahnya diperkecil maka hambatannya akan semakin besar. Jadi apabila kita ingin mengukur resistansi dari konduktor, kita hanya perlu menggunakan rumus sebagai berikut, yang mana R sama dengan resistivitas dikali panjang dikali luas daerah. Jangan lupa untuk R ini satuannya ohm, untuk hambatan jenis satuannya ohm meter bukan ohm centimeter, sehingga nanti kita perlu mengkonversi. Untuk panjangnya kita menggunakan meter dan luas penampang juga menggunakan meter persegi. Kurang lebih itu dari resistansi konduktor. Selanjutnya kita akan membahas materi yang sudah saya persiapkan. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai rangkaian listrik. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi bahwasanya rangkaian listrik itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada rangkaian listrik yang disusun secara seri, dan yang kedua ada rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Nah, mungkin dari teman-teman juga belum tahu apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Sedikit saya jelaskan bahwasanya rangkaian listrik seri itu adalah rangkaian listrik yang terdiri dari satu jalur untuk melewatkan arus. Berbeda lagi dengan rangkaian listrik paralel. Untuk rangkaian listrik paralel itu terdiri dari beberapa jalur untuk melewatkan arus. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke simulasi seperti yang ada di layar saya. Yang pertama-tama kita pasang sumber tegangannya, kita menggunakan baterai.
Kita menggunakan kabel, kita buat rangkaian seri itu seperti apa. Kita pasang kabel lagi, naikkan, lalu kita pasang kabel, kita pasang lampu, pasang kabel lagi, kita pasang lampunya. Nah, itu kita pasang kabel lagi, kita bisa perpanjang, kita bisa pasang lampu, kita bisa pasang kabel, kita pasang kabel lagi. Mohon maaf di sini karena banyak ayam, nanti backsoundnya ada ayam jago berkokok ya. Saya mohon maaf. Nah, apabila rangkaiannya sudah tertutup, maka lampu ini akan menyala. Kita bisa lihat alirannya. Nah, untuk arus itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif, berbeda dari elektron. Untuk elektron mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan bagaimana mekanisme dari rangkaian listrik seri. Yang pertama-tama tentunya kita atur untuk hambatan dari masing-masing lampunya. Yang pertama saya biarkan tetap 10 ohm. Yang kedua saya akan sedikit naikkan menjadi 15 ohm. Yang kedua saya akan buat 20 ohm agar kedua ini beda-beda, hambatannya beda-beda. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita perlu mengukur arus dari komponen-komponen lampu, dari lampu 1, lampu 2 maupun lampu ketiga. Kita menggunakan ini ammeter. Nah, untuk arus di lampu 1 ini arusnya 0,2 ampere. Tolong diingat-ingat, untuk lampu yang kedua tetap sama 0,2 ampere. Untuk lampu yang ketiga sama 0,2 ampere. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya arus total dari komponen ini sama, baik dari arus total itu sama dengan arus dari lampu ke-1, arus yang mengaliri lampu kedua, dan arus yang mengaliri lampu ketiga. Kita bisa cek lagi. Di sini arusnya 0,2, di sini arusnya 0,2, di sini arusnya juga 0,2, dan di sini arusnya juga 0,2. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai arus yang mengalir pada rangkaian seri. Selanjutnya kita bisa mengukur tegangan. Nah, untuk tegangan alat yang kita gunakan tentunya voltmeter. Kita bisa masukkan di sini, bisa ukur. Nah, untuk tegangannya ini senilai 2 volt, sementara sumber dari tegangan yaitu 9 volt. Nah, apa yang membedakan antara arus dan tegangan yang mengaliri di rangkaian seri ini? Mari kita buktikan. Nah, sebelumnya teman-teman kan juga sudah tahu bahwasannya rumus arus itu sama dengan V sama dengan I dikali R. I dikali R, teman-teman perlu ingat, V sama dengan I dikali R. Kita bisa lihat tadi untuk hambatannya, di sini hambatannya 10 ohm dan arus yang mengaliri 2. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa tegangan yang mengalir yaitu, sebentar saya sedikit lupa untuk kita masukkan current meter. Kita yang 0,2 ampere. Di sini rumusnya benar bahwasannya tegangan diperoleh dari rumus I dibagi R, sementara arus yang mengaliri itu 0,2 dibagi, maaf saya salah. Untuk rumus dari arus itu V sama dengan I dikali R. Saya ulangi, V sama dengan I kali R atau VIR.
seperti yang sudah kita bahas di hukum Coulomb, bahwasannya arus dari tegangan yang pertama yaitu 0,2 ampere dikali dengan hambatan 10, maka voltase yang terbentuk yaitu 2 volt. Kan ini tadi arus dari kabel ke-1, kabel kedua maupun kabel ketiga. Nah, ini sama berbeda dengan voltasenya. Kita bisa lihat bahwasanya voltase di sini dan di sini berbeda. Ini yang membuktikan bahwasanya tegangan di antara lampu ke-1, lampu kedua dan lampu ketiga nanti akan berbeda tergantung dari jenis hambatannya. Kita bisa ukur di sini arusnya 0,2 dikali 15 ohm, maka tegangan yang terbentuk yaitu 3 voltage. Kita bisa ukur ke sini, kita bisa pindahkan voltasenya ke sini. Nah, untuk di sini voltasenya menjadi 4, sama rumusnya. Kurang pas. Nah, di sini juga 0,2, rumusnya tetap V sama dengan I dikali R. 0,2 dikali 4 hasil 0,2 dikali 20 menjadi 4 voltage. Nah, dari hasil ini kita bisa buktikan bahwasannya di sini kan tadi 4 voltage. Kemudian di sini 4 ditambah 3 7. Kemudian kita pindah lagi ke sini 2. Di sini juga sudah kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya arus yang pertama tadi 4, yang kedua 3, yang pertama 2, 4 tambah 3 ada 7, tambah 2 menjadi 9. Nah, jadi untuk rangkaian listrik seri ini F total 9 volt ini merupakan hasil dari penjumlahan dari arus yang mengalir di tiap komponen. Maka rangkaian seri ini juga sering disebut dengan rangkaian pembagi tegangan. Masing-masing tegangan di komponennya berbeda. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita perlu mengukur hambatan secara keseluruhan. Nah, untuk hambatan secara keseluruhan tadi kita bisa menggunakan rumus untuk V sama dengan I dikali R. Berarti hambatan rumusnya R sama dengan V dibagi I. Kita bisa ingat-ingat R sama dengan V dibagi I. Untuk keseluruhan yaitu tegangannya 9, jangan lupa ini baterainya 9. Kita bisa ambil terus untuk tegangannya 9, untuk arusnya tadi R sama dengan V dibagi I. Untuk arusnya berarti sama 0,2. Sudah saya sebutkan di awal bahwa arusnya itu sama baik dari 1, 2 maupun 3, dan arus keseluruhan itu sama. Nah, 9 dibagi dengan 0,2 itu hasilnya 45 ohm. Teman-teman bisa lihat bahwasannya 9 dibagi 0,2 itu hasilnya 45 ohm. Nah, teman-teman juga pasti bertanya-tanya, 45 ohm itu kan sama hasilnya dengan 20 ohm ditambah 15 ohm ditambah 10 ohm. Oleh sebab itu hambatan keseluruhan dari rangkaian listrik seri ini merupakan jumlah dari hambatan tiap-tiap komponen, sama dengan voltage sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Ini jadi untuk rumus dari R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Mungkin di sini teman-teman juga bisa amati bahwasannya lampu yang di ketiga ini lebih terang nyalanya daripada lampu yang pertama. Nah, teman-teman bertanya, mengapa ini lampunya kok semakin besar hambatannya malah semakin besar? Ini kan juga sudah kita lihat bahwasannya voltage yang mengalir ke hambatan yang lebih besar itu voltagenya semakin besar. Kita lihat hambatan besar, voltagenya juga besar. Nah, oleh itu lampu yang menyala pada lampu ketiga ini semakin besar. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa putus, mungkin ini kita bisa putus untuk
Nah, ini kita bisa putus. Nah, kekurangan dari rangkaian seri ini, apabila satu penghantar arus diputuskan, maka seluruh penghantar listrik akan putus yang menyebabkan lampunya padam, karena aliran listrik ini merupakan aliran listrik terbuka. Untuk itu tadi mungkin kita bisa ambil kesimpulan melalui rumus. Kita sudah siapkan untuk rumus rangkaian seri, bahwasanya I total sama dengan I1, I2, dan I3. Maksudnya arus yang mengaliri itu sama baik dari arus yang mengaliri komponen yang pertama, arus yang mengalir ke komponen kedua, dan arus yang mengalir ke komponen ketiga. Sementara tegangannya atau beda potensialnya itu merupakan hasil penjumlahan dari tegangan yang terjadi di lampu ke-1, tegangan yang terjadi di lampu kedua, dan tegangan yang terjadi di lampu ketiga. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya sering disebut dengan rangkaian pembagi tegangan. Dan untuk hambatannya sendiri sama, yaitu hambatan keseluruhan, rumusnya R1 ditambah R2 dan R3. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa lanjut untuk membuat rangkaian listrik paralel. Kita bisa atur ulang, kita bisa masukkan baterai yang tegangannya tadi 9 volt, kita atur kabel. Mungkin agak kita panjangkan sedikit. Mohon maaf apabila ini memasang kabel butuh waktu yang lumayan lama. Nah, rangkaian paralel, rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih jalur. Kita bisa buat lagi dengan jalur yang berbeda. Kita alirkan ke sini, kita buat ke sana, pasang lampu, kita bisa pasang kabel lagi. Mungkin agak kita sedikitkan ke sini, bisa pasang kabel lagi. Pasang lampu. Nah, ini merupakan rangkaian listrik paralel yang terdiri dari dua atau lebih jalur. Kita bisa lihat simulasinya. Nah, untuk arus listriknya mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif, sementara elektron mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Adapun caranya juga sama seperti membuat rangkaian seri tadi. Kita bisa fusion dulu, maaf. Kita bisa buat hambatan lampunya berbeda-beda. Kita buat 10. Untuk lampu yang kedua kita buat 15. Untuk lampu yang ketiga kita bisa buat 20. Nah, di sini lampunya masing-masing memiliki hambatan 10, hambatan 15 ohm, dan hambatan 20 ohm. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita perlu mengukur tegangan menggunakan voltmeter. Kita ukur tegangannya. Di sini tegangan yang terjadi antara arus di sini 9 volt. Kita coba naikkan. Di sini juga 9 volt. Kita naikkan ke atas. Sama 9 volt. Kita naikkan ke atas lagi, arusnya juga sama 9 volt. Nah, dari sini kita bisa simpulkan atau kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya tegangan total itu sama dengan tegangan yang terjadi di lampu ke-1, tegangan yang terjadi di lampu kedua, dan tegangan yang terjadi di lampu ketiga.
Oleh karena itu ini berbeda dengan rangkaian seri tadi. Untuk rangkaian seri tadi kan yang sama arusnya. Untuk tegangan ini, untuk paralel ini yang sama tegangannya. Mungkin kita bisa lanjut untuk mengukur arus listriknya, karena nanti arus listriknya akan berbeda-beda. Kita bisa ukur dengan rumus arus listrik sama dengan I sama dengan V dibagi R. Kita bisa menggunakan voltmeter. Mohon maaf, ini katanya saya salah menggunakan simulasinya. Kita bisa buat ulang. Kita masukkan baterai, kita masukkan kabel, nah lampunya menyala, berarti ini sudah benar. Kita masukkan kabel lagi, kita masukkan lampu, kabel. Saya tadi salah untuk menggunakan simulasinya, namun ini kurang lebih sama. Namun untuk simulasi ini lebih mudah karena untuk mengukur arusnya hanya perlu menggunakan ammeter. Masukkan lampu di sini. Nah, lampunya menyala. Ini kita bisa buktikan bahwa rangkaiannya sudah benar dan rangkaiannya ini merupakan rangkaian tertutup. Itu untuk nilainya kita bisa ubah mulai dari ini 10, kita buat urut aja, mohon maaf, 10. Ini kita buat 15 dan ini kita buat 20. Nah, bisa full screen. Nah, sedikit saya ulangi penjelasannya, bahwasanya untuk arus listrik menggunakan rangkaian paralel ini voltase dari voltase keseluruhan atau tegangannya sama, berbeda dengan tegangan yang terjadi di rangkaian listrik seri. Untuk rangkaian listrik seri tadi merupakan hasil penjumlahan, sementara untuk rangkaian listrik paralel ini merupakan sama baik dari keseluruhan maupun rangkaian listrik, voltase di lampu ke-1, voltase di lampu kedua, voltase di lampu ketiga. Nah, kan tadi untuk rangkaian seri itu yang sama arus listriknya. Untuk rangkaian paralel ini yang sama adalah tegangannya. Mungkin kita bisa ukur untuk arus listriknya. Nah, di sini untuk lampu ke-1 arus listriknya 0,9 ampere. Untuk lampu yang kedua 0,6 ampere dan untuk lampu yang ketiga yaitu 0,45 ampere. Kita bisa menggunakan rumus. Untuk rumus mencari arus listrik adalah V per R. Jadi kita bisa menggunakan voltasenya 9, hambatannya 10, didapatkan hasil 0,9. Kita bisa gunakan 9 dibagi 15, hasilnya 0,6, dan 9 dibagi 9 dibagi 20 hasilnya 0,45 ampere. Nah, di sini kan untuk arus listriknya di sini 1,95. Nah, apabila kita amati
Hasil dari perjumpaan 0,90, 0,60 dan 0,45 adalah 1,95. Oleh karena itu, untuk rangkaian listrik paralel ini disebut dengan pembagi arus, sementara untuk rangkaian seri tadi adalah pembagi tegangan. Mungkin teman-teman bisa ingat bahwasanya untuk paralel pembagi arus, untuk seri pembagi tegangan. Nah, mungkin kita juga sudah ambil beberapa kesimpulan tadi. Kita selanjutnya akan mengukur mengenai hambatan keseluruhan. Untuk hambatan keseluruhan, rumusnya kan tadi sama. Ini voltasenya 9. Ini voltasenya 9. Ini 1,95. Bahwasanya untuk rumus dari hambatan yaitu V bagi I, tegangan dibagi dengan arus. Jadi 9 dibagi dengan 1,95, didapatkan hasil dari hasil perhitungan saya 4,62. Nah, di sini ada sedikit perbedaan mengenai mencari hambatan di rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Kita bisa lihat rumusnya. Nah, untuk rangkaian dari listrik paralel itu 1 per rangkaian keseluruhan, berbeda dengan rangkaian listrik paralel, hanya ditambah-tambahkan saja. Kita bisa masuk ke simulasinya. Ini tadi kan 9 dibagi 1,95, hasilnya 1,462. Teman-teman udah mengerti? Hasilnya 1 dibagi, hasilnya ini tadi kan 9 dibagi 1,95, hasilnya 4,62. Nah, tadi kan sudah saya tunjukkan untuk rumus mencari rangkaian keseluruhan. Untuk rumus mencari rangkaian keseluruhan itu 1 per RP atau rangkaian keseluruhannya. Jadi 1 dibagi 4,62 itu hasilnya 0,216. Nah, dan hasil ini sama dengan 1 per 20, 1 per 15, dan 1 per 10. Nah, untuk materi dari rangkaian listrik ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman bisa ambil kesimpulan bahwasanya rangkaian listrik seri dan rangkaian paralel tadi memiliki perbedaan baik dari tegangan arus listriknya maupun dari hambatannya. Mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai rangkaian listrik. Ini merupakan materi terakhir dan ini merupakan materi penutup. Sekian. Setelah melakukan beberapa simulasi, kita bisa menangkap beberapa kesimpulan, antara lain yaitu hukum Ohm adalah hukum yang menyatakan bahwa arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Rumusnya V sama dengan I dikali R. Hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan di antara dua atau lebih muatan listrik dalam jarak tertentu. Rumusnya yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Untuk medan listrik adalah daerah di sekitar benda yang memiliki muatan listrik. Rumusnya yakni F sama dengan K kali Q1 per R kuadrat. Selanjutnya, kapasitas kapasitor adalah kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik yang dinyatakan dengan rumus C sama dengan epsilon 0 dikali luas area per jarak. Selanjutnya ada resistansi konduktor, adalah hambatan yang terjadi dalam sebuah alat atau benda yang mampu menghantarkan listrik. Dirumuskan dengan R sama dengan permitivitas listrik dikali panjang dari konduktor dibagi dengan luas penampang konduktor. Sementara rangkaian listrik terdiri dari dua macam, yaitu rangkaian seri yang hanya terdiri dari satu jalur dan rangkaian paralel yang terdiri dari dua atau lebih jalur. Nah, bahwasanya setelah kita melakukan simulasi dengan path simulation, alangkah baiknya kita menghitung ulang atau mencek ulang hasil maupun data yang diperoleh. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.